Selamat datang pada buku elektronik Bab 7 Praktik Asuhan Keperawatan Lansia sebagai pelengkap buku ajar keperawatan gerontik. Pada bab ini, mahasiswa akan mempelajari penerapan praktik asuhan keperawatan pada lansia secara langsung dan sistematis. Materi meliputi pengkajian lansia, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, evaluasi, serta dokumentasi keperawatan. Mahasiswa juga akan memahami pentingnya penggunaan pendekatan holistik dalam memberikan pelayanan keperawatan yang aman, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan lansia. Melalui praktik asuhan keperawatan ini, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan klinis, kemampuan berpikir kritis, serta komunikasi terapeutik dalam memberikan pelayanan kepada lansia. Selamat belajar, dan semoga materi ini dapat membantu meningkatkan kompetensi praktik keperawatan gerontik secara profesional, humanis, dan bertanggung jawab. Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah tuntas gimana sih proses profesional di balik perawatan lansia yang benar-benar berkualitas. Karena ini tuh lebih dari sekedar berbuat baik loh. Ini adalah sebuah ilmu. Yuk kita langsung mulai saja. Pasti banyak dari kita yang berpikir, merawat orang tua atau kakek nenek itu kan soal kasih sayang ya, dan itu bener banget. Tapi, di balik sentuhan penuh kasih itu, ada loh sebuah disiplin ilmu yang sangat terstruktur. Tujuannya, ya untuk memastikan orang-orang yang kita sayangi ini mendapatkan perawatan terbaik, yang bukan cuma soal obat, tapi juga soal martabat dan kualitas hidup mereka. Oke, jadi perjalanan kita kali ini akan melewati 5 tahap utama. Kita mulai dari pendekatan holistik, lalu ke pengkajian, diagnosis, perencanaan, sampai akhirnya eksekusi dan evaluasi. Yuk, langsung aja kita masuk ke tahap pertama. Bagian pertama, pendekatan holistik. Apa sih maksudnya? Sederhananya, ini tentang melihat manusia seutuhnya, bukan cuma sebagai pasien. Kita nggak bisa cuma fokus ke penyakitnya aja. Kita harus lihat gambaran besarnya, mulai dari fisik, pikiran, sampai kehidupan sosialnya. Jadi, holistik itu artinya kita melihat semuanya, satu paket lengkap. Bukan cuma soal sakitnya apa, tapi juga gimana kemandiriannya, masih bisa ngelakuin aktivitas sehari-hari nggak, gimana perasaannya, hubungannya sama orang lain gimana. Tujuannya itu loh, bukan sekedar menyembuhkan, tapi benar-benar meningkatkan kualitas hidup mereka secara total. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua, yaitu pengkajian. Anggap aja ini lagi membangun fondasi rumah. Ini langkah pertama yang super krusial, karena disinilah semua informasi penting dikumpulkan. Tanpa fondasi yang kuat, rencananya bisa ambruk. Jadi, pertanyaannya dari mana sih semua ini berawal? Iya, disinilah. Bayangin deh, seorang perawat itu kayak detektif. Tugas pertamanya adalah mengumpulkan semua petunjuk, sekecil apapun buat dapetin gambaran yang utuh dan akurat soal kasus yang lagi dihadapi. Dan petunjuk-petunjuk ini dikumpulkan lewat 6 pilar utama. Pertama, identitas pasien. Siapa sih mereka sebenarnya? Kedua, riwayat kesehatan. Apa cerita di baliknya? Ketiga, pemeriksaan fisik. Kita cari fakta objektifnya. Keempat, fungsi ADL atau aktivitas harian. Seberapa mandiri mereka? Kelima, kondisi psikososial. Gimana perasaan dan koneksi sosialnya? Dan terakhir, fungsi kognitif. Gimana cara mereka berpikir? Nah, setiap pilar ini kayak potongan puzzle yang penting banget. Dan ini yang keren, pengkajian ini bukan asal lihat-lihat aja loh. Ada alat ukurnya yang ilmiah dan terstandar. Contohnya ada index cards buat ngukur seberapa mandiri seseorang dalam aktivitas harian. Atau MMSE buat ngecek fungsi kognitif, kayak memori. Jadi datanya itu benar-benar objektif dan bisa dipercaya, bukan cuma kira-kira. Oke, semua petunjuk udah kekumpul. Sekarang saatnya masuk ke tahap ketiga, analisis. Disinilah si detektif kita mulai menyatukan semua potongan puzzle, menghubungkan titik-titik, buat nemuin apa sih sebenarnya masalah utamanya. Nah, ini penting banget nih. Ada yang namanya diagnosis keperawatan, dan ini beda sama diagnosis medis dari dokter. Kalau dokter fokus ke penyakitnya, misalnya diabetes, diagnosis keperawatan lebih fokus ke dampak penyakit itu ke pasien. Gimana sih respon pasien terhadap kondisinya? Misalnya resiko jatuh karena gula darah tidak stabil. Kelihatan kan bedanya? Dari semua data yang dikumpulin tadi, akhirnya muncullah diagnosis-diagnosis kayak gini. Ini beberapa contoh yang paling sering ditemui. Misalnya, dari hasil pengkajian ketahuan pasien susah jalan, nah diagnosisnya gangguan mobilitas fisik. Atau kalau dari obrolan ternyata beliau sering merasa sendiri, diagnosisnya bisa jadi risiko isolasi sosial. Jadi semuanya itu benar-benar nyambung dan berdasarkan bukti yang ada. Masalahnya udah ketemu,
Terus apa? Nah, kita masuk ke tahap keempat, bikin cetak birunya. Kayak arsitek mau bangun rumah. Kita butuh rencana yang jelas, detail, dan personal buat setiap pasien. Ini adalah peta jalan kita. Dan proses bikin rencananya itu nggak sembarangan, ada langkah-langkahnya. Pertama, kita tentuin prioritas, mana nih yang paling gawat dan harus diurus duluan. Kedua, kita set tujuannya. Mau dibawa kemana pasien ini? Suksesnya itu kayak apa? Ketiga, tentukan intervensinya, alias tindakan apa yang mau kita lakuin. Dan yang terakhir, semuanya ditulis rapi dalam sebuah rencana. Dan soal tujuan, ini kuncinya. Tujuannya harus jelas, terukur, dan realistis. Ini yang jadi kompas kita. Jadi tujuannya itu bukan cuma, semoga bisa jalan lebih baik, tapi lebih spesifik. Kayak, dalam 2 minggu, pasien bisa berjalan mandiri 10 meter tanpa bantuan. Nah, kalau gitu kan jelas, kita bisa ukur berhasil atau enggaknya. Oke, perencanaan udah matang. Sekarang waktunya eksekusi. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu aksi dan hasilnya. Disinilah rencana tadi diwujudkan jadi tindakan nyata, dan kita lihat beneran ada hasilnya atau enggak. Implementasi ini ya, tindakan-tindakan nyatanya. Intervensinya bisa macam-macam banget, tergantung kebutuhan pasien. Bisa ngajak main teka-teki silang buat melatih otak, bisa ngadain senam ringan bareng-bareng, atau bahkan sesederhana mastiin mereka punya teman ngobrol. Semua itu adalah bagian dari rencana. Nah, ini dia pertanyaan $1.000.000-nya. Kita udah capek-capek ngelakuin semua ini. Tapi, gimana kita tahu kalau semua itu beneran berhasil? Gimana kita tahu kalau ada perubahan positif? Ya, disitulah peran evaluasi jadi sangat penting. Evaluasi itu sebenarnya simple. Kita tinggal bandingin aja, apa tujuan kita di awal versus apa hasil nyata yang didapat pasien sekarang. Coba kita lihat. Dulu tujuannya bisa jalan 10 meter. Sekarang hasilnya gimana? Udah bisa belum? Kalau udah, berarti berhasil. Kalau belum, kenapa? Nah, itu dievaluasi lagi. Dan yang gak kalah penting, semua proses ini harus dicatat. Ada metode standar yang namanya SOP. Gampang diingat. S itu subjektif, apa yang pasien keluhkan atau rasakan. O itu objektif, data yang kita ukur, kayak tekanan darah. A itu assessment, kesimpulan kita dari data S dan O tadi. Dan P itu plan, rencana kita ke depannya mau ngapain. Lengkap kan? Jadi semua jelas dan tercatat. Oke, kita udah lihat ya betapa terstrukturnya proses keperawatan ini. Benar-benar sebuah ilmu untuk memastikan kualitas. Tapi, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Di tengah semua data, rencana, dan evaluasi ini, gimana caranya kita memastikan kalau sentuhan kemanusiaan, empati, dan kehangatan hati itu nggak pernah hilang? Karena pada akhirnya, itulah yang paling penting kan? Coba kita renungkan. Coba Anda bayangkan sebuah skenario, sebentar ya. Oke. Bayangkan seseorang yang sangat Anda cintai, mungkin kakek atau nenek Anda gitu, mengalami kecelakaan kecil di rumah, terus tulang panggulnya retak. Wah, itu sering banget terjadi ya. Ha-ha. Lalu beliau dilarikan ke rumah sakit, dokter bedah melakukan tugasnya, operasinya sukses. Beberapa minggu kemudian, hasil ronsen menunjukkan tulang itu sudah menyambung lagi dengan indah. Secara medis, masalahnya udah selesai kan? Iya, di atas kertas sih selesai. Kayak mesin rusak yang udah diperbaiki gitu. Tapi pas beliau pulang ke rumah, Anda sadar ada sesuatu yang salah. Beliau ini perlahan berhenti berjalan, lebih banyak diam di kamar, nafsu makannya hilang, dan cahaya di matanya itu kayak meredup. Kelihatan kehilangan semangat hidup ya. Benar, tulangnya udah sembuh, tapi manusia di dalam tubuh itu perlahan memudar. Kenapa ini bisa terjadi coba? Nah, itu dia. Itu adalah salah satu paradoks paling tragis di dunia medis modern kita sih. Maksudnya paradoks gimana tuh? Gini, kita itu sekarang sangat mahir memperbaiki suku cadang yang rusak di tubuh. Tapi kita sering lupa kalau manusia, apalagi di usia senja ya, itu kan bukan cuma sekedar kumpulan organ dan tulang aja. Ya, benar. Manusia itu sistem yang sangat kompleks. Jadi ketika satu bagian terganggu, guncangannya itu merambat ke seluruh aspek kehidupan mereka. Dan persis itulah misteri yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, Anda yang mungkin lagi cari jawaban, yang suka menggali kebenaran lebih dalam tanpa mau pusing sama jargon akademis, selamat datang. Terima kasih. Fokus diskusi kita di penelusuran mendalam kali ini bersumber dari satu dokumen fondasional, yaitu Bab 7 Praktik Asuhan Keperawatan Lansia. Dan misi kita hari ini tuh bukan buat bacain buku teks medis ke Anda ya. Nggak bakal seru kalau gitu. Sama sekali enggak.
Misi kita adalah membongkar fakta mengejutkan kalau merawat lansia itu sebenarnya adalah sebuah seni dan sains. Ini soal 6 langkah taktis yang dirancang bukan cuma buat memperpanjang umur, tapi menyelamatkan kemandirian dan martabat manusia. Betul sekali. Oke, mari kita bedah ini. Kenapa sih tubuh seorang lansia umur 80 tahun itu menuntut pendekatan yang sama sekali beda dibanding katakanlah atlet umur 30 tahun yang cederanya sama? Untuk paham itu, kita harus lihat apa yang terjadi di bawah permukaan. Penuaan itu kan bukan cuma soal angka di kalender nambah ya. Penuaan itu sebuah kaskade perubahan yang masif dan sistemik banget. Secara fisiologis ya jelas kapasitas organ menurun, elastisitas pembuluh darah berkurang, otot juga menyusut. Itu yang kelihatan fisiknya ya? Iya, tapi dokumen ini menyoroti kalau perubahannya nggak berhenti di ranah fisik aja. Ada gelombang kejut psikologis dan sosial juga. Gelombang kejut sosial itu kayak gimana contohnya? Coba bayangin Anda kehilangan teman-teman sebaya satu persatu. Terus kehilangan peran sebagai pencari nafkah. Atau perasaan bahwa Anda sekarang ini cuma membebani anak-anak Anda. Wah, itu pasti berat banget sih secara mental. Sangat berat. Dan Anda kan nggak bisa menyembuhkan perasaan tidak berguna itu pakai resep pil penahan sakit kan? Ya tentu aja nggak bisa. Ngelihat lansia sebagai pasien kamar 102 dengan diagnosis diabetes. Tapi ngelihatnya sebagai apa dong? Mereka harus ngelihat manusia seutuhnya yang ekosistem kehidupannya ini lagi ngalamin pergeseran tektonik yang luar biasa. Ekosistem. Saya suka banget tuh kata ekosistem. Dan ini secara natural bawa kita ke tantangan pertama di lapangan. Gimana caranya perawat bisa benar-benar paham ekosistem yang sekompleks ini? Nah, itu ada langkah sistematisnya. Iya kan? Di dokumen ini, tahap pertama dari 6 langkah proses keperawatan itu disebut pengkajian. Ini dijabarkan sebagai pengumpulan data sistematis yang mencakup 6 aspek. Ada identitas, riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik, penilaian ADL atau Activities of Daily Living, terus psikososial dan kognitif. Nyentang-nyentang kotak kosong doang, padahal nggak gitu. Ini tuh investigasi detektif yang super mendalam loh. Oh iya? Kayak detektif nyari petunjuk gitu? Perawat harus memetakan risiko internal, kayak kecenderungan genetik atau riwayat stroke di keluarganya, terus membenturkannya dengan risiko eksternal dari lingkungan lansia itu sendiri. Risiko eksternal tuh maksudnya kondisi rumahnya gitu ya? Persis, apakah pencahayaan di rumahnya itu redup, atau misalnya karpet di ruang tamunya gampang terlipat dan bisa bikin tersandung. Wah, menarik nih. Jadi kalau pasien muda yang sakit, dokter kan biasanya bertindak kayak montir ya. Cek mesin rusak, ganti busi, kelar. Tapi buat lansia, perawat ini lebih kayak ahli tata kota nggak sih? Iya bener, analogi yang bagus banget. Mereka harus tahu sejarah kotanya lewat riwayat kesehatan, ngecek infrastruktur jalan lewat pemeriksaan fisik, bahkan paham gimana interaksi sosial warganya lewat penilaian psikososial itu tadi. Semuanya dipetakan. Tapi ada satu hal nih yang bikin saya merenung. Apa tuh? Untuk Anda yang lagi dengerin, coba deh bayangin kerentanan yang harus Anda hadapin di tahap penilaian ADL ini. Dokumen tadi kan nyebutin ada penggunaan instrumen kayak index cards atau Bartle Index ya. Iya, itu instrumen standar. Berarti kan ada orang asing yang datang dan ngevaluasi Anda. Apakah Anda masih mampu nyuapin makanan sendiri? Apakah mampu ngontrol buang air? Atau bisa pakai baju sendiri nggak? Itu kan sangat personal dan ya berpotensi melukai harga diri nggak sih? Yang menarik di sini adalah betapa esensialnya data-data yang sangat personal dan mungkin sering dianggap non-medis itu. Esensial buat apa? Index cards itu dirancang bukan buat mempermalukan lansia ya, tapi buat menentukan garis dasar kemandirian mereka. Kemandirian itu kan mata uang paling berharga di usia tua. Mata uang paling berharga? Wow. Iya. Kalau kita nggak tahu di titik mana mereka mulai kehilangan kemampuan merawat diri, kita kan nggak bisa merancang jaring pengaman yang pas buat mereka. Masuk akal, masuk akal. Nah, selain fisik, ada satu lagi instrumen krusial di tahap ini, yaitu penilaian kognitif. Perawat biasanya pakai alat kayak MMSE atau Mini Mental State Examination dan MoCA atau Montreal Cognitive Assessment. Nah, ini saya selalu penasaran nih soal ini. Gimana sih tes kayak MoCA ini sebenarnya bekerja? Apakah perawat cuma nanya, kayak sekarang tahun berapa? Terus kalau bisa jawab berarti otaknya aman.
Oh, jauh lebih mendalam dari sekedar itu. Tentu sih orientasi waktu dan tempat pasti ditanya. Tapi Mocha ini juga menguji fungsi eksekutif dan memori visual spasial mereka. Contohnya kayak gimana tuh ujiannya? Misalnya gini, ada satu instruksi di mana lansia diminta buat menggambar sebuah jam dinding. Mereka harus taruh semua angkanya dengan benar, terus menunjukkan jarum jamnya di angka 11 lewat 10 menit. Kedengarannya sih sangat sederhana ya. Bagi otak yang sehat, iya gampang banget. Tapi instruksi itu kan menuntut otak buat manggil memori tentang bentuk jam, terus merencanakan jarak antar angkanya biar presisi, dan menerjemahkan konsep waktu ke posisi visual si jarum jam itu. Wah, bener juga ya. Ada banyak proses saraf di balik gambar jam dinding. Betul, kalau seorang lansia menggambar angka 1-12 tapi ditumpuk di satu sisi lingkaran aja, nah itu sinyal alarm merah buat perawat. Oh, jadi itu indikasi ada yang salah. Iya, itu nunjukin ada defisit neurologis spesifik yang mungkin nggak bakal kelihatan kalau lansia itu cuma diajak ngobrol santai biasa. Wow. Jadi kalau otak mereka aja nggak mampu memproses tata letak jam dinding, mereka hampir pasti nggak bakal mampu memproses jadwal minum 5 jenis obat yang beda tiap harinya, kan? Tepat sekali. Tanpa fungsi kognitif yang memadai, lansia itu nggak bisa ambil keputusan yang aman buat perawatan fisiknya sendiri. Balik ke analogi tadi, ekosistem kota nggak akan jalan kalau pusat komunikasi dan kendalinya terputus ya. Persis. Itulah kenapa data psikososial dan kognitif ini bobotnya benar-benar persis sama dengan angka tekanan darah di monitor. Oke, ini memunculkan satu pertanyaan kritis nih. Perawat kan sekarang udah punya segunung data dari investigasi detektif ini. Ada skor indeks CATS, gambar jam dinding, tekanan darah, riwayat genetik, sampai kondisi karpet yang gampang bikin tersandung. Datanya banyak banget pasti. Tapi kan tumpukan data mentah nggak akan nyembuhin siapa-siapa. Gimana caranya perawat nggak tenggelam dalam lautan informasi ini? Gimana mereka menyaring mana yang benar-benar mengancam nyawa pasien? Itulah yang secara naratif bawa kita ke tahap kedua, yaitu diagnosis keperawatan. Ini tuh momen kristalisasinya. Kristalisasi dari semua data tadi ya? Iya, data subjektif, yakni keluhan langsung dari mulut pasien, digabung sama data objektif dari tes-tes tadi, terus disintesis jadi sebuah diagnosis yang tajam. Tapi perlu diingat, diagnosis keperawatan ini punya kerangka pikir yang sama sekali beda dari diagnosis medis biasa. Berbeda gimana maksudnya? Karena di dokumen ini kan disebut ada 6 diagnosis keperawatan gerontik yang dominan. Apa aja tuh? Ada gangguan mobilitas fisik, terus risiko jatuh, intoleransi aktivitas, defisit perawatan diri, gangguan pola tidur, dan risiko isolasi sosial. Saya mau interupsi sebentar di sini ya. Boleh silakan. Coba letakkan diri Anda di posisi keluarga pasien. Kalau ayah Anda datang ke klinik dengan hipertensi parah, yang pembuluh darahnya terancam pecah atau diabetesnya nggak terkontrol, kenapa perawat malah sibuk mendiagnosis risiko isolasi sosial atau gangguan pola tidur? Menarik pertanyaannya. Iya kan? Bukannya itu kedengeran kayak masalah sekunder yang nggak mendesak ya? Kenapa nggak fokus saja nyuntik insulin sama nurungan tensinya detik itu juga? Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, disitulah letak perbedaan filosofis yang paling fundamental. Diagnosis medis, kayak yang dokter lakuin, itu kan fokus ke penyakit biologisnya, titik. Jadi cuma pasien menderita diabetes gitu ya? Iya, sangat biner. Tapi, diagnosis keperawatan itu fokus pada respons individu terhadap penyakitnya. Dan gimana penyakit itu menghancurkan kualitas hidup kesehariannya. Respons individu. Bisa tolong dielaborasi lebih jauh nggak mekanismenya ke gimana? Boleh. Mari kita bedah efek dominonya ya. Katakanlah lansia ini punya diabetes yang udah memicu neuropati perifer. Kakinya jadi kebas dan sering kesemutan. Oke, itu masalah medis utamanya. Betul. Terus apa respons kehidupannya? Karena kakinya kebas, ditambah lantai kamar mandinya ternyata licin, perawat menegakkan diagnosis risiko jatuh. Masuk akal. Terus? Karena lansia ini pernah kepleset sekali dan jadi ketakutan banget, dia memutuskan buat nggak mau lagi keluar kamar. Ini memicu gangguan mobilitas fisik. Otot-ototnya yang nggak pernah dipakai jalan mulai ngalamin atrofi atau menyusut. Wah, merembet ya. Sangat merembet. Karena dia terkurung di kamar terus, dia nggak pernah lagi ketemu teman-teman pensiunannya. Masuklah diagnosis risiko isolasi sosial. Dan kesepian itu pasti mulai menggerogoti pikirannya kan? Persis. Kesepian kronis memicu lonjakan hormon kortizol, menurunkan sistem imun, dan ujung-ujungnya menyebabkan depresi berat.
Nah, depresi ini memicu gangguan pola tidur. Lingkaran setan ya jadinya. Benar. Ketika mentalnya hancur, dia kehilangan motivasi buat bertahan hidup. Di titik ini, dia udah nggak peduli lagi sama diet diabetesnya dan menolak minum obat. Astaga. Pasien ini terisolasi dan ketakutan ke kamar mandi, pasien itu perlahan bakal hancur dari dalam. Gula darahnya mungkin turun tapi nyawanya tetap terancam karena dia nyerah ya. Tepat. Itu bener-bener masuk akal sih. Dan jujur aja agak menakutkan karena nunjukin betapa rapuhnya keseimbangan hidup kita. Diagnosis medis menyelamatkan organ, tapi diagnosis keperawatan menyelamatkan alasan pasien buat tetap hidup. Mereka nargetin efek domino yang mematikan dari penyakitnya. Tepat sekali. Perawat itu sebenarnya lagi mengidentifikasi musuh-musuh utama yang merampas martabat si lansia. Jatuh, imobilitas, dan kesepian itu adalah pembunuh senyap di dunia gerontologi. Oke, jadi sekarang musuhnya udah kelihatan jelas nih. Kita tahu lantai licin, otot menyusut, dan rasa kesepian itu ancaman utamanya. Tapi tahu masalahnya aja kan nggak cukup ya? Pasti butuh aksi. Iya, kita butuh strategi serangan balik. Nah, gimana caranya perawat merancang perlawanan ini tanpa bikin lansia yang fisiknya udah rentan ini jadi malah kelelahan? Disinilah kita masuk ke tahap ketiga dan keempat, yaitu perencanaan dan implementasi. Dalam perencanaan, aturan emasnya itu adalah prioritas dan tujuan yang terukur. Terukur tuh harus kayak angka gitu. Iya, perawat nggak bisa bikin rencana yang awang, kayak pasien akan kembali sehat sempurna. Itu fiksi. Tujuannya harus realistis dan sangat spesifik. Kasih contoh dong. Misalnya, kalau diagnosisnya gangguan mobilitas fisik, tujuannya tuh kayak dalam 2 minggu, pasien mampu berjalan mandiri dengan alat bantu sejauh 5 meter ke kamar mandi tanpa sesak napas. Oh, sangat spesifik, bisa diukur kemajuannya, dan ada tenggat waktunya ya. Benar. Lalu setelah cetak biru itu disepakati, kita masuk ke implementasi. Ini tindakan nyata di lapangannya. Mencakup intervensi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik buat saya pas baca sumber aslinya. Bagian mana tuh? Kalau kita dengar kata implementasi medis, otak kita kan otomatis mikirnya jarum suntik, selang infus, mesin EKG yang bunyi bip-bip-bip, atau operasi bedah gitu kan? Stereotipnya gitu. Tapi, dokumen ini memaparkan implementasi keperawatan lansia yang jujur aja bikin saya kaget. Di situ tertulis ada terapi kognitif, kayak melatih mengingat, bermain teka-teki silang, permainan logika. Iya, itu semua ada di dokumen. Terus ada senam lansia, stretching, sampai dukungan psikososial di mana lansia dikumpulin buat diskusi dan berekspresi. Tunggu dulu nih, saya harus agak skeptis di sini. Silahkan. Apakah Anda mau bilang kalau main teka-teki silang sama ngobrol-ngobrol itu bobotnya setara sama obat penurun darah tinggi? Gimana hal kayak gini bisa dipertanggungjawabkan secara klinis juga? Nah, ini memunculkan pertanyaan penting banget tentang bias kita terhadap apa yang kita anggap sebagai pengobatan. Kenapa sih teka-teki silang itu intervensi medis yang sah dan sangat kuat? Jawabannya ada pada neuroplastisitas. Neuroplastisitas. Maksudnya plastisitas otak itu? Betul. Di usia lanjut, jaringan saraf di otak itu mulai melemah. Kalau nggak distimulasi, koneksi antar neuronnya bakal mati. Jadi pas lansia dipandu ngisi teka-teki silang, kita tuh lagi memaksa otak mereka buat menembakkan sinyal listrik. Oh, buat membentuk jalur saraf baru ya? Iya, atau minimal memperkuat jalur yang lama loh. Ini bukan sekedar mengisi waktu luang loh. Ini intervensi preventif yang bener-bener nyata buat menahan laju demensia. Wah, jadi ini tuh semacam latihan beban ya, tapi khusus buat otak. Tepat. Karena mari kita ingat lagi tahap diagnosis tadi. Kalau kita gagal mempertahankan fungsi kognitif mereka, bakal muncul diagnosis defisit perawatan diri. Ah, balik ke efek domino tadi ya? Iya, kalau mereka lupa urutan cara pakai celana, atau lupa cara mengunyah makanan, kemandirian mereka runtuh total. Jadi teka-teki silang itu secara nggak langsung lagi melindungi kemampuan fisik mereka untuk bertahan hidup sehari-hari. Luar biasa. Jadi intervensi ini sama sekali bukan formalitas manis-manisan ya. Ini murni taktik bertahan hidup. Terus saya juga lihat di dokumen kalau edukasi untuk keluarga itu masuk dalam implementasi preventif ya. Sangat krusial itu. Perawat kan nggak bisa nemenin lansia 24 jam penuh kalau perawatannya di rumah keluarga ya. Iya benar. Makanya mengedukasi anak buat misalnya nyingkirin karpet yang ujungnya ngelipet.
atau sekedar masang lampu sensor gerak di lorong kamar mandi, tindakan sesederhana itu bisa mencegah insiden patah tulang panggul yang kayak skenario Anda di awal tadi. Yang akhirnya bisa memicu kematian perlahan karena imobilitas itu ya. Benar sekali. Oke, jadi perawat udah ngerancang strategi yang cerdas banget nih. Lansia udah mulai main teka-teki silang buat merangsang otak, edukasi keluarga udah jalan, lantai kamar mandi udah dikasih karpet anti-slip, serangan balik udah dieksekusi lah ya. Tapi, di dunia sains medis, tindakan yang nggak bisa dibuktikan itu kan percuma. Gimana kita bisa tahu kalau teka-teki silang atau senam lansia ini beneran membuahkan hasil? Pertanyaan krusial. Dan itulah esensi dari 2 tahap terakhir yang nggak bisa dipisahin, yaitu evaluasi dan dokumentasi. Evaluasi di sini bukan cuma nanya kayak, perasaannya udah mendingan belum? Bukan gitu. Terus evaluasi yang bener kayak gimana? Evaluasi itu membandingkan kondisi real pasien hari ini dengan tujuan terukur yang udah kita buat di tahap perencanaan tadi. Oh, yang jalan 5 meter ke kamar mandi tadi ya? Betul. Apakah jarak jalan 5 meternya udah tercapai? Apakah skor indeks CATS-nya membaik? Kalau tujuannya belum tercapai, misalnya lansia masih ngos-ngosan pas baru jalan 2 meter, rencananya nggak langsung dibuang. Jadi diinvestigasi lagi gitu? Iya, diinvestigasi ulang dan dimodifikasi. Ini tuh sebuah siklus yang sangat dinamis. Dan semua modifikasi sama hasil evaluasi ini harus dicatatkan karena di dokumen menyebutin soal metode SOAP. Subjektif, objektif, assessment, dan plan. Ya, itu format standarnya. Pas saya baca ini, saya langsung ngebayangin format SOAP ini tuh mirip banget sama jurnal pelayaran. Kayak logbook milik kapten kapal yang lagi mandu kapalnya lewatin lautan ganas gitu. Wah, analogi yang narik banget nih. Gimana tuh cara Anda ngelihat elemen SOAP dalam jurnal kapten kapal? Gini, mari kita percaya. Huruf S, subjektif. Ini kan laporan pandangan mata dari dek bawah, keluhan dari penumpang. Misalnya si lansia bilang, "Suster, lutut kanan saya kok masih nyeri banget ya kalau dipakai berdiri." Nah, ini kan kebenaran versi pasien. Betul. Terus yang O? O itu objektif. Kapten kan nggak cuma percaya sama keluhan penumpang. Dia pasti ngecek instrumen navigasinya dong. Perawat ngecek tensi, ngecek lututnya bengkak apa enggak, ngitung napasnya, ngukur jarak jalannya. Ini kebenaran versi data sainsnya. Sangat tepat. Dan gimana dengan tahap A, assessment? Nah, di huruf A inilah kapten melakukan sintesis. Dia ngegabungin keluhan penumpang tadi sama angka-angka navigasi. Terus bikin kesimpulan. Oke, kita lagi di tengah badai ini. Masalah gangguan mobilitas fisiknya ternyata belum teratasi. Luar biasa. Dan itu nuntun kapten ke huruf terakhir ya, P, plan. Bener, P itu plan. Keputusan kapten selanjutnya. Apakah kapal harus mutar haluan, alias modifikasi rencana asuhan karena yang lama gagal? Atau terus maju nerjang ombak pakai intervensi yang sama karena ada perbaikan sedikit? Penjabaran yang sangat brilian. Analogi jurnal pelayaran itu sempurna banget karena menyoroti satu fungsi paling krusial dari dokumentasi. Yaitu? Kontinuitas dan pertanggungjawaban legal. Saya pengen mempertegas satu hal di sini ya. Banyak orang ngira kalau dokumentasi perawat itu cuma urusan birokrasi rumah sakit. Yang menu-menuhin kertas doang. Oh, padahal bukan ya. Sama sekali bukan. Catatan SOAP ini adalah jaring pengaman legal dan sekaligus nyawa dari kelanjutan perawatannya. Karena kapal ini kan nggak dikemudikan satu kapten aja kan? Ada pergantian shift perawat ya? Tepat sekali. Kapten yang jaga di shift malam itu harus tahu persis apa yang udah dilakuin dan diobservasi sama kapten di shift pagi. Kebayang sih repotnya kalau nggak ada catatan? Coba bayangin kalau lansia umur 85 tahun harus cerita ulang soal riwayat alerginya, di mana letak sakit lututnya, berapa jauh dia kuat jalan. Tiap kali ada perawat baru masuk kamar, dia harus ngulang cerita itu. Astaga, itu pasti nguras tenaga banget sih buat mereka. Sangat melelahkan. Dan secara perlahan itu merendahkan martabat mereka loh, seolah mereka cuma objek wawancara tiada henti. Makanya, dokumentasi SOAP yang disiplin itu menyelamatkan energi lansia dan memastikan perawatannya mengalir tanpa putus. Menyelamatkan energi, mencegah kesalahan medis fatal, dan ya, menjaga martabat manusia. Mengagumkan banget. Wah, kita udah ngelewatin perjalanan yang lumayan panjang dan detail nih hari ini. Iya, nggak kerasa ya. Kita udah lihat gimana 6 langkah asuhan keperawatan lansia ini bekerja. Mulai dari pengkajian yang kayak investigasi ekosistem kota. Terus merumuskan diagnosis yang menolak fokus ke penyakit aja, tapi lebih ke respons kehidupan. Betul.
Terus nyusun perencanaan yang tajam, lanjut ke implementasi yang ngebuktiin kalau hal sepele kayak main teka-teki silang ternyata adalah taktik bertahan hidup yang esensial. Dan ditutup sama evaluasi dan dokumentasi SWOT yang ketat ala kapten kapal tadi. Ya, kalau ada satu benang merah yang bisa ditarik dari seluruh proses ini, itu adalah fakta kalau merawat lansia itu sebuah komitmen buat ngelihat jauh melampaui kondisi fisiknya. Holistik tadi ya? Ini adalah perpaduan paling murni antara ilmu pasti, yakni ngukur indikator klinis, dengan humanisme. Komitmen buat mastiin kalau di hari tuanya, seseorang tuh masih ngerasa berguna, terhubung secara sosial, dan mampu ngendaliin hidupnya sendiri. Jadi, apa arti dari semua ini? Untuk Anda yang lagi mendengarkan, dimanapun Anda berada, kita semua kan lagi menuju ke arah yang sama ya. Kita menua setiap detik. Nggak ada yang bisa kabur dari penuaan. Benar. Memahami isi dokumen ini menyadarkan kita kalau cinta dan kasih sayang aja itu nggak cukup buat merawat orang tua kita atau merawat diri kita sendiri nanti. Tetap butuh ilmu ya. Iya, butuh strategi, butuh observasi detektif yang tajam, dan pemahaman radikal kalau lantai yang licin atau rasa kesepian di usia senja itu secara harfiah sama mematikannya dengan serangan jantung. Dan yang paling penting, pemahaman kalau kemandirian itu adalah harta paling berharga, sekecil apapun bentuknya. Entah cuma kemampuan buat nyuapin nasi ke mulut atau ngancingin baju sendiri, itu harus dipertahankan mati-matian pas fisik kita mulai melemah. Sangat benar. Dan sebelum kita nutup penelusuran hari ini, kami pengen ninggalin Anda dengan satu pemikiran provokatif nih. Sesuatu yang bisa direnungkan sambil minum kopi atau di perjalanan pulang nanti. Boleh, silakan. Setelah dengar semua obrolan ini, coba deh Anda lihat sekeliling rumah tempat Anda tinggal sekarang. Lihat lagi rutinitas harian Anda, tapi kali ini pakai kacamata seorang perawat yang lagi melakukan pengkajian resiko eksternal dan ADL. Wah, ini menarik nih. Coba bayangin kalau besok pagi tanpa ada peringatan apa-apa, mobilitas Anda tiba-tiba turun 50%. Penglihatan Anda mulai kabur. Seberapa ramah sih sebenarnya lingkungan fisik yang Anda bangun saat ini buat mendukung tubuh yang makin menua? Apakah kamar mandi Anda itu berpotensi jadi perangkap risiko jatuh? Pertanyaan yang bikin merinding sih itu. Dan yang nggak kalah krusial, apakah Anda punya jaringan sosial yang cukup kuat buat nahan Anda supaya nggak jatuh ke jurang isolasi sosial? Betul, itu sering banget dilupakan. Makanya, pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Anda udah mulai mendesain kehidupan, rumah, dan hubungan sosial Anda dari sekarang biar nantinya siap dan tangguh ngadapin proses penuaan? Ini bukan buat nakut-nakutin loh ya. Oh iya jelas, bukan tentang ketakutan. Ini murni soal persiapan. Sebuah pertanyaan yang kayaknya layak banget buat diinvestigasi di kehidupan Anda sendiri. Teruslah bertanya, teruslah mengobservasi ekosistem Anda, dan sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya.